Lu pernah nggak janjian sama teman-teman lama, excited mau ketemu, udah dandan rapi, nyari cafe yang paling estetik, tapi pas udah duduk bareng, suasananya malah hening. Heningnya bukan karena nggak ada orang, tapi karena semua orang sibuk nunduk ke layar masing-masing. Kalau ada obrolan, biasanya cuma muter-muter di gosip artis yang lagi viral, pamer pencapaian yang sebenarnya udah kita lihat di Instagram, atau bahas hal-hal yang aman biar nggak kelihatan aneh. Kita kumpul fisiknya, tapi jiwa kita entah kemana. Gue menyebut fenomena ini sebagai the death of deep talk, kematian obrolan yang mendalam. Hari ini kita bakal bedah kenapa nongkrong sekarang jadi hampa, kenapa kita takut bahas hal berat, dan gimana caranya kita menjadi raja yang mampu menghidupkan kembali koneksi manusia yang sebenarnya. Selamat menyaksikan. Yo, halo Sobat Usan, kembali lagi di channel Opini Santuy, tempat dimana mikir nggak harus ribet. Kita kembali ke segmen Osan Belajar. Opini jalan, belajar pun nggak ketinggalan. Kenapa kita sekarang susah banget buat deep talk? Masalah pertama adalah distraksi dopamin. Otak kita udah terbiasa sama stimulasi cepat dari TikTok atau Reels. Pas ada jeda dikit dalam obrolan, kita langsung ngerasa cemas dan refleks ambil HP. Kita udah nggak tahan sama yang namanya hening. Masalah kedua adalah ketakutan dianggap berat. Ada stigma di tongkrongan. Kalau lo bahas filsafat, visi hidup, atau keresahan eksistensial, lo bakal dikatain, "Ah, berat banget bahasanya bro, santai aja kali." Akhirnya, kita semua milih buat jadi dangkal demi diterima. Kita milih bahas hal-hal sampah daripada bahas hal-hal yang beneran ngebangun karakter kita. Kita takut nunjukin kalau kita itu pemikir, karena lingkungan kita lebih memuja orang yang lucu tapi kosong. Seorang raja itu nggak cuma butuh makan, dia butuh dialektika. Dia butuh menguji pikirannya dengan pikiran orang lain. Kalau lu cuma nongkrong buat ketawa-ketiwi nggak jelas, lu sebenarnya lagi mati suri secara intelektual. Deep talk itu bukan cuma soal bahas konspirasi alam semesta atau kuantum fisik. Deep talk itu adalah momen dimana lu berani jujur. Gue lagi takut sama masa depan gue, atau gue lagi belajar stoikisme buat ngatur emosi gue. Tanpa deep talk, hubungan pertemanan lu itu cuma transaksional. Lu temenan karena lu butuh orang buat nemenin makan, bukan karena lu butuh orang buat tumbuh bareng. Itulah kenapa lo tetap ngerasa sepi meskipun di tengah keramaian. Terus gimana solusinya? Gimana kalau lingkungan lo emang isinya orang-orang yang anti bahas hal berat? Harusnya ada beberapa. Yang pertama, pegang remote kontrolnya. Sebagai orang yang sadar, lo harus berani jadi inisiator. Lempar satu pertanyaan terbuka yang gak ada di Google. Contohnya, menurut lo kebahagiaan itu beneran ada atau cuma iklan marketing belaka? Terus yang kedua, taruh HP di tengah buat aturan main. Siapa yang pegang HP duluan, dia yang bayar kopi. Paksa diri lu buat hadir seutuhnya. Terus yang ketiga, berani lawan arus. Kalau mereka mulai bilang berat banget, lu jangan minder, senyumin aja dan bilang, ya sekali-kali bahas masa depan, masa bahas lingkungan orang terus. Jangan takut kehilangan teman yang gak bisa diajak maju. Kalau mereka tetap milih jadi dangkal, mungkin itu tanda kalau lu udah saatnya nyari circle baru yang frekuensinya sama dengan visi lu. Jadi gimana Sobat Osan? Jangan biarkan teknologi yang ngebunuh kemampuan lu buat berkomunikasi secara mendalam. Jangan biarkan tongkrongan lu jadi tempat sampah informasi viral. Jadilah orang berani bawa obrolan berbobot ke meja makan. Karena di akhir hari, yang bakal lu ingat bukan apa yang lu lihat di HP, tapi ide-ide apa yang lahir dari obrolan lu sama orang yang lu sayang. Kapan terakhir kali lu dapat insight baru dari hasil tongkrongan? Atau jangan-jangan selama ini lu cuma dapat capek dan sariawan doang karena kebanyakan ketawa kosong? Tulis opini santuy lu di kolom komentar ya Sobat Usan. Jangan lupa like kalau lu ngerasa relate, share jika ini bermanfaat,
Dan tentu aja subscribe biar kita bisa ngobrol santuy lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di opini santuy, tempat dimana mikir nggak harus ribet.